Halo pemirsa Autoviva dan 100kpj.com, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang berada di area test drive Gias 2024 dan saya mendapatkan kesempatan eksklusif untuk mencoba langsung BYD M6 yang resmi diluncurkan oleh PT BYD Motor Indonesia di ajang Gaikindo Indonesia Auto Show di ICE BSD Tangerang. Mobil ini menjadi model keempat dari BYD di pasar Indonesia. Sebelumnya BYD hanya memasarkan Dolphin, Atto 3, dan Seal, dan mereka memberikan gebrakan baru di pasar Indonesia dengan menghadirkan MPV listrik pertama yang disebut dengan nama BYD M6. BYD M6 ini sebenarnya masih satu platform dengan E6 pemirsa. Cuman yang E6 kan sudah digunakan oleh taksi Bluebird. Nah, M6 ini dijual umum untuk masyarakat pemirsa, jadi bukan secara fleet. Ibaratnya tuh antara Toyota Avanza dan Veloz. Nah, ini versi Veloznya nih pemirsa. Secara desain dia menggabungkan semua unsur desain yang ada di BYD saat ini. Salah satunya di bagian depannya pemirsa. Ini BYD M6, wajahnya sekilas mirip Atto 3. Desainnya dibuat timeless, tidak terlalu futuristik, tidak memainkan banyak garis-garis tajam. Dilihatnya tetap dinamis, elegan, dan lampu utamanya di sini dia sudah proyektor LED dilengkapi dengan DRL sebagai pemanisnya, dan tidak ketinggalan di sini logo BYD yang sangat besar dengan aksen silver. Di bagian sampingnya juga dibuat sederhana aja sih desainnya, yang nggak terlalu futuristis. Cuman mobil ini memiliki dimensi yang cukup panjang. Sebagai MPV, dia memiliki konfigurasi 3 baris, jadi mampu menampung 7 penumpang. Dan secara panjang dia dimensinya 4,8 meter, lebarnya itu 1,8 meteran, dan tingginya itu 1,6 meter pemirsa. Kebetulan unit yang kami review ini adalah tipe superior, tipe tertinggi. Cuman yang konfigurasinya di kursi baris keduanya bukan yang Captain Seat. Jadi ini ada di tengah-tengah. Harganya hanya 419 juta pemirsa. Nah, ini kita buat buka bagasi belakangnya juga sudah otomatis ya pemirsa. Nah, tuh. Tinggal sekali satu sentuhan dia langsung terbuka. Begitupun untuk menutupnya. Jadi memudahkan Anda ketika Anda membawa barang-barang bawaan yang banyak pemirsa. Nah, terus gimana sih kapasitas bagasi belakangnya? Bagasi belakang dengan kursi baris ketiga yang masih berdiri, tidak terlalu luas ya. Ya sebenarnya hampir sama sih, jadi juga secara dimensi juga hampir sama dengan mobil-mobil MPV yang konvensional seperti Avanza, Pander. Ketika Anda ingin mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas lagi, otomatis harus merelakan sih kursi baris ketiganya ini. Nah, untuk melipat kursi baris ketiganya, Anda tinggal menarik gini aja. Nah, dia langsung kelipat. Begitupun yang ini pemirsa. Nah, dia memberikan ruang yang datar, dan ketika kursi baris ketiganya saya lipat, cukup besar nih ruang yang ada di sini. Anda bisa membawa banyak koper atau barang-barang besar lainnya. Nah, sekarang kita coba yuk seperti apa sih rasa dari BYD M6 ini, dan kita lihat di bagian depannya seperti apa desain interiornya. Nah, gua ada di dalam kabinnya pemirsa. Dia juga memberikan tombol seperti engine start stop. Jadi untuk menghidupkan mobil ini, Anda tetap harus menekan tombol ini. Otomatis dia hidup. Dan di tengah terdapat layar head unit yang cukup besar sebagai sistem hiburannya. Dan aksen-aksen yang diberikan di sini terlihat mewah pemirsa. Ini kan tipe superior. Di sini di bagian dashboard atas terdapat aksen seperti wood panel, dan joknya semuanya sudah dibalut bahan semi kulit. Dan ininya masih material keras, dashboard atasnya belum soft touch. Setirnya dibalut bahan semi kulit. Di sini banyak tempat penyimpanan, dan di sini juga sudah dilengkapi wireless charging pemirsa. Coba Anda bayangin mobil harga 400 jutaan, listrik, MPV pula, yang disukai dengan orang-orang Indonesia. BYD itu memang benar-benar menggebrak pasar gitu. Jadi nggak heran kalau mobil ini tuh nggak pernah sepi di area pameran Gias. Ini karena tipe superior, dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Nah, kalau yang tipe standar, yang harganya 379 juta, dia belum dilengkapi dengan panoramic roof pemirsa. Jadi terdapat kaca di bagian atapnya yang sangat luas. Belum sunroof ya, jadi hanya panoramik aja. Dan untuk buka tutup si jendelanya itu bisa dari bagian sini. Di bagian door trim terdapat bahan semi kulit. Terus untuk pengoperasian pengaturan spion, jendela, dan lain-lainnya sudah elektrik. Sudah retractable pemirsa, jadi spion ini bisa melipat secara otomatis. Dan ini bukan hanya menjadi armrest pemirsa, pas kita buka bisa jadi tempat penyimpanan sekaligus untuk mengecas daya handphone. Di bangku baris kedua nih, kita mau lihat seluas apa sih mobil dengan panjang 4,7 meter ini. Dengan tinggi gua 175 cm, ini ruang kakinya lega pemirsa. Dan kursinya juga bisa diatur nih maju mundur. Recliningnya juga ada. Terus ruang kepala saya juga cukup lega. Di kursi baris ketiganya, ini karena bukan yang versi Captain Seat, jadi di sini masih bisa menampung 3 penumpang, jadi total 7 penumpang. Jadi seperti itu aja sih. Yuk.
Kita cobain aja langsung. Nah, ini kita atur dulu posisi berkendaranya. Udah tilt steering dan teleskopik pemirsa. Gokil. Mobil harga 400 jutaan, MPV, udah punya fitur selengkap ini coba. Ini posisi berkendara saya dengan tinggi 175 cm. Visibilitasnya sangat baik, saya masih bisa melihat kap mesin. Pengaturan joknya juga sudah elektrik. Nah, sekarang kita coba berkendara ya. Tipe Superior ini memiliki kapasitas baterai 71,8 kWh yang diklaim jarak tempuhnya bisa mencapai 530 km pemirsa. Jadi cukup jauh. Nah, ini tadi posisinya baterai penuh, tapi di informasi layar MID-nya itu 506 km. Bukan hanya senyap dari sisi powertrain aja pemirsa, kabinnya pun dibuat senyap loh. Kita nggak mendengar noise atau nggak ada noise sama sekali nih dari luar. Tuh, putaran bannya juga tuh tidak terlalu terdengar. Wah, gokil emang BYD ya. Radius putarnya untuk sebuah MPV so-so lah. Enak ini, luas. Jadi ketika Anda berputar di tempat sempit pun masih oke, nggak kesusahan. Suspensinya agak sedikit keras, cuman nggak rigid banget ya. Jadi ada 3 pilihan berkendara pemirsa, yaitu normal, sport, dan eco. Sekarang kita cobain mode sport ya. Dari posisi 0 ke 80 km per jam cepat banget pemirsa. Nah, sekarang kita ingin nyobain mobil ini seaman apa ketika masuk ke dalam air pemirsa. Sekarang kita cobain ya. Nah, dia terdapat fitur Hill Start Assist, jadi mobil akan tertahan dari tanjakan. Sekarang kita coba masuk ke dalam air pemirsa. Keren nggak tuh? Nggak ada slip, nggak ada apapun ketika dia masuk ke dalam air. Saya juga lupa informasi bahwa mobil ini dengan dinamo penggerak roda depan, dia tenaganya itu mencapai 150 kW dan torsinya 310 Nm. Bisa Anda bayangkan kan, sebesar itu tarikannya dari putaran bawah. Oh ya, mobil listrik ini juga mempunyai ground clearance 170 mm dan peleknya itu dia ukurannya 17 inci pemirsa. Sebenarnya nggak paling tinggi juga untuk sekelas MPV, cuman udah pas lah dengan struktur jalanan yang ada di Indonesia pemirsa. Oke, jadi begitu aja pemirsa Autoviva dan 100 KPJ soal review kami terkait BYD M6 yang menggemparkan pameran Gias 2024. Mobil ini nggak pernah sepi dikerubuti pengunjung pemirsa. Jadi seperti itu aja review kami. Sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan like. Bye.